Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya hari ini? Apapun juga keadaan kita patut bersyukur dan memuliakan Dia, karena kita diberi kesempatan untuk hidup dan berkarya pada hari ini. Marilah Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kita mau menyiapkan hati kita untuk berjumpa dengan Tuhan yang sangat mengasihi kita, yang selalu ada bagi kita, sekalipun mungkin segala sesuatu sudah tiada lagi. Kita akan bersatu dulu sejenak. Mari Bapak Ibu, dengan semangat dan sukacita kita akan menyanyikan pujian dari KJ 46 bait yang pertama dan yang ketiga. Mari umat Tuhan, kita akan bersatu di dalam doa. Ya Bapa yang sangat mengasihi kami bersyukur atas kasih-Mu yang besar atas setiap kami. Kami bersyukur Tuhan, Engkau senantiasa ada bersama kami. Saat ini Bapa, jumpailah kami satu persatu, berbicaralah kepada kami. Sapalah kami Tuhan, rangkullah kami. Biarlah kami menemukan kasih dan kekuatan-Mu ya Tuhan, untuk terus hidup dan berkarya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Mazmur 137 ayat 1 sampai dengan 9. Saya akan membacakan untuk kita semua. Mazmur 137, Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Di Tepi Sungai-Sungai Babel. Di tepi sungai-sungai Babel, di sanalah kita duduk sambil menangis.
apabila kita mengingat Sion. Pada pohon-pohon gandarusa di tempat itu kita menggantungkan kecapi kita. Sebab di sanalah orang-orang yang menawan kita, meminta kepada kita memperdengarkan nyanyian. Dan orang-orang yang menyiksa kita meminta nyanyian sukacita. Nyanyikanlah bagi kami nyanyian dari Sion. Bagaimanakah kita menyanyikan nyanyian Tuhan di negeri asing? Jika aku melupakan engkau, hai Yerusalem, biarlah menjadi kering tangan kananku. Biarlah lidahku melekat pada langit-langitku. Jika aku tidak mengingat engkau, jika aku tidak menjadikan Yerusalem puncak sukacitaku. Ingatlah ya Tuhan kepada Bani Edom, yang pada hari pemusnahan Yerusalem mengatakan, runtuhkan sampai ke dasarnya. Hai putri Babel, yang suka melakukan kekerasan, berbahagialah orang yang membalas kepadamu perbuatan-perbuatan yang kau lakukan kepada kami. Berbahagialah orang yang menangkap dan memecahkan anak-anakmu pada bukit batu. Sampai di sini pembacaan kita. Yang berbahagia setiap kita yang mendengar, merenungkan, bahkan melakukan dalam kehidupan kita hari demi hari. Bapak, Ibu, dan Saudara, renungan kita hari ini seperti pujian kita yang kita nyanyikan dari Kidung Jemaat 46. Kita akan nanti menyanyikannya bait 4 dan kelima. Tadi kita sudah menyanyikan bait 1, 2, dan bait 3. Bapak, Ibu, dan Saudara, kisah dari lagu ini sungguh luar biasa. Lagu ini melodinya itu ditulis oleh William Vogel dan teks atau syairnya William Barnard. Lagu ini isinya sungguh alkitabiah. Jika kita membaca tadi, menyanyikan tadi bait 1, bait 2, dan bait 3, besarkan nama Tuhan, haleluya. Kasih-Nya tak berkurang, haleluya. Sekalipun keluhan menimpa umat-Nya, berkat-Nya ditemukan, haleluya. Lagu ini, teks lagu ini diambil berdasarkan Mazmur yang barusan kita baca, yaitu Mazmur 137. Bapak, Ibu, dan Saudara, dari bacaan kita, lalu kita kaitkan dengan nyanyian kita yang hari ini kita nyanyikan. Ada banyak makna-makna teologi yang kita dapatkan. Dari bait 1, bait 2, dan bait 3, dan nanti ada bait 5 dan bait 6 yang akan kita nyanyikan. Tuhan mendengar. Mazmur 137 itu adalah perenungan bangsa Israel, khususnya suku Lewi. Suku Lewi kita tahu bahwa adalah orang-orang yang dipilih untuk memang memuji Tuhan. Permainan musik, memuji Tuhan di bait-bait Allah itu dari suku Lewi. Kita baca tadi, dikatakan menggantungkan. Kalau di ayat 2 dikatakan begini, pada pohon-pohon gandarusa di tempat itu kita menggantungkan kecapi. Sebegitu putus asanya mereka di tempat pembuangan, tetapi mereka disuruh untuk menyanyikan nyanyian sukacita dari Sion. Bapak, Ibu, dan saudara, dalam keadaan situasi yang sangat terpuruk, dalam keadaan situasi yang tidak baik, diminta untuk menyanyikan nyanyian sukacita. Bagaimana dapat dilakukan? Hingga mereka putus asa menggantungkan permainan musiknya, alat-alat musiknya di pohon gandarusa. Tetapi Tuhan tidak pernah tinggal diam. Dari lagu yang kita nyanyikan, besarkan nama Tuhan, haleluya. Kasih-Nya tak berkurang, haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara, dengan lagu ini, dengan teks lagu syair ini, kita diingatkan dalam keadaan apapun, situasi apapun, jangan melupakan Tuhan.
Jangan beranggapan bahwa Tuhan itu diam, Tuhan itu tidak peduli dengan kita. Tetapi lihatlah betapa kita sudah melewati hari-hari kita dengan cinta kasih Tuhan. Tetaplah memuji Tuhan, membesarkan nama Tuhan dalam keadaan apapun. Dalam kesunyian dan keheningan, dalam kecemasan dan ketidakpastian kehidupan ini. Tetaplah memuji nama Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, dalam bait per bait, kalimat per kalimat lagu yang kita menyanyikan, di bait 2 dikatakan diberinya hidup baru, gelap menjadi terang. Sabdanya besertamu di ngarai yang kelam. Hai kamu yang selalu padanya berpegang, tak usah ragu-ragu, tuntunannya tentram. Bapak, Ibu, dan Saudara, lagu ini sangat terkenal. Mungkin di antara kita ada beberapa yang masih belum memaknai isi dari syair lagu ini. Lagu ini sangat mendalam dan dasar teologinya sangat kuat, yaitu dari Mazmur 137. Mungkin lagu ini jarang kita nyanyikan, oleh karena mungkin terlalu panjang atau susah, tapi puji Tuhan hari ini kita bisa menyanyikan lagu ini, mengingatkan kepada kita dalam keadaan apapun, kita tetap memuji Tuhan. Karena apa? Tuhan selalu memberikan hidup yang baru bagi kita. Di bait 3, dari lagu ini dikatakan, di dalam kekurangan, Kyrie eleison, Tuhan kasihanilah. Kyrie eleison, Tuhan kasihanilah. Di tanah pembuangan, di tanah Babylon. Tanah Babylon itu adalah lambang kekacauan, lambang keterasingan bagi bangsa Israel. Kendati musim zaman menghitam dan mendung, namamu dibesarkan, pujian mendengung. Bapak, Ibu, dan Saudara, dari bait per bait yang kita nyanyikan, kalimat per kalimat yang kita nyanyikan, sungguh dalam dasar teologianya bahwa selalu kita harus membesarkan nama Tuhan. Pada bait yang keempat dan kelima yang akan nanti kita nyanyikan juga, kecapi digantungkan, bagaimana putus asanya suku Lewi ketika di tanah pembuangan. Misericordia. Misericordia itu adalah tunjukkanlah belas kasihan-Mu ya Tuhan. Jangan sampai aku ini menggantungkan kecapiku. Terbungkam suara, tetapi kasih Tuhan di Galilea akhirnya menghiburku. Selalu dan akan selalu, di balik setiap masalah, di balik setiap duka cita, ada anugerah Tuhan bagi kehidupan kita. Jangan pernah berkata bahwa Tuhan diam. Justru di balik semua itu kemuliaan Tuhan nyata dalam kehidupan kita. Ayat 5 dari Mazmur 137 dikatakan, jika aku melupakan engkau hai Yerusalem, biarlah menjadi kering tangan kananku. Biarlah lidahku melekat pada langit-langitku, jika aku tidak mengingat engkau. Jika aku tidak menjadikan Yerusalem puncak sukacitaku. Bapak, Ibu, dan Saudara, di tengah-tengah keputusasaan hidup, jangan sampai kita meninggalkan Tuhan, sebab tangan kasih Tuhan, tangan Tuhan selalu menolong kita. Besarkanlah nama Tuhan di dunia, serukanlah kemuliaannya. Janjinya dikukuhkan demi manusia. Besarkan nama Tuhan. Haleluya. Bait 4 dan bait 5. Bapak, Ibu, dan Saudara, kiranya melalui pujian kita bisa menikmati syair demi syair yang kita nyanyikan. Sehingga apa? Kita diingatkan bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita ada anugerah yang Tuhan siapkan bagi kita. Yang terbaik Tuhan berikan kepada kita. Bapak, Ibu, dan Saudara, biarlah
dalam kehidupan kita, senantiasa kita membesarkan nama Tuhan melalui apa yang kita miliki, melalui apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita, sehingga nama Tuhan ada dalam kehidupan kita, karena hidup kita ini adalah pemberian Tuhan. Tidak ada yang dapat menghancurkan kemuliaan Tuhan, tidak ada yang dapat menghancurkan kehormatan Tuhan. Oleh sebab itu, senantiasa kita boleh memuji Tuhan, membesarkan nama Tuhan melalui hidup kita. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, besarkanlah nama Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahan-Nya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah nama-Nya. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahan-Nya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah nama-Nya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahan-Nya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah nama-Nya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara, kita akan menaikkan doa-doa syafaat kita. Kita berdoa untuk setiap pergumulan kita dalam kehidupan rumah tangga kita. Kita juga akan mendoakan untuk bangsa dan negara kita masih dalam proses menemukan antivirus berkaitan dengan virus corona. Kita juga berdoa untuk setiap anak-anak kita yang sudah naik ke kelas lebih tinggi dan yang sudah lulus, yang mencari sekolah dan yang sudah dapat sekolah dan sudah memasuki minggu yang kedua mereka sudah sekolah, meskipun sekolah masih berada di rumah. Biarlah tangan Tuhan, kasih Tuhan juga senantiasa menyertai kita. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara-saudara untuk berdoa. Nanti saya akan mengakhiri doa syafaat kita.
Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau senantiasa memberkati kami. Terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami dengar, dan biarlah kasih Tuhan menyertai kami. Dan melalui hidup kami boleh selalu memuji nama Tuhan dan membesarkan nama Tuhan. Kiranya Engkau juga mendengar setiap doa kami yang kami naikkan kepada-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau menjawab sesuai dengan kehendak-Mu dan rencana-Mu saja dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan kehidupan kami, rumah tangga kami masing-masing. Pimpin dan sertai kami dalam setiap langkah kehidupan kami, dalam mengarungi kehidupan ini. Dalam setiap permasalahan kami hadapi, kami percaya tangan Tuhan juga menyertai. Terima kasih Tuhan, kami menaikkan doa kami ini, dan kami mau menaikkan doa yang sudah Tuhan ajarkan kepada kami, yaitu doa Bapa kami. Melalui firman Tuhan yang sudah kita renungkan bersama, marilah kita bersama-sama belajar untuk terus membesarkan nama Tuhan, untuk terus memuliakan nama Dia. Sebab firman-Nya berkata, biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Biarlah kita mengembalikan nafas hidup kita untuk kemuliaan nama-Nya. Kita akan menutup doa keluarga pada hari ini. Kita akan menaikkan pujian Kidung Jemaat 46, bait yang keempat dan yang kelima. Kebohongan
Bapak, Ibu, dan Saudara, kita akan melanjutkan doa keluarga kita ke sekeliling kita, ke sekitar kita, di tengah-tengah kehidupan kita, dalam pekerjaan kita, dalam setiap usaha kita bertemu dengan sesama kita. Kita nyatakan kasih Tuhan sehingga nama Tuhan senantiasa dimuliakan. Kiranya hari ini Tuhan senantiasa memberkati kita. Amin.